Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Milenia dengan NPM 1004040177246, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Akibat Hukum Pelaksanaan Putusan Pailit terhadap para pihak dan perlindungan hukumnya bagi investor PT Cipaganti Citra Geraha Terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur pembukuan modal yang berasal dari modal penyertaan atau pihak ketiga yang dilakukan untuk memperluas kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha gunakan untuk membiayai usaha koperasi dengan pemberian imbalan jasa. Salah satu kasus yang menimpa Koperasi Cipaganti yang merupakan mitra strategis dan investor sebesar 4% saham dari PT Cipaganti. Andiato Setiabudi sebagai Direktur Utama dan sebagai Dewan Pengawas pada Koperasi Cipaganti telah ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dana para mitra senilai triliunan rupiah. Koperasi Cipaganti mengalami gagal bayar dari modal penyertaan yang dijanjikan sistem bagi hasil dari 1,6% sampai dengan 1,95% per bulan tergantung besarnya investasi, mengakibatkan para mitra tidak mendapatkan kejelasan mengenai dana yang telah disetorkan berakibat Koperasi Cipaganti yang kegiatan usahanya dibukukan oleh Dinas Koperasi Kota Bandung. Ketidakpastian permasalahan gagal bayar dari modal penyertaan kepada mitra koperasi yang menyebabkan pada tahun 2016 Koperasi Cipaganti resmi diputus pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga setelah sebelumnya Koperasi Cipaganti berstatus PKPU. Untuk penyelesaian sengketa Koperasi Cipaganti yang telah ditempuh yaitu musyawarah berlanjut kepada jalur litigasi. Nah, hingga tahun 2019, para mitra koperasi masih berharap dana yang telah diinvestasikan dapat dikembalikan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar utangnya, karena pada undang-undang ini telah memperkenalkan prinsip dengan istilah adil. Asas keadilan dalam hukum kepailitan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa memperdulikan kreditur lainnya. 1. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan putusan pailit bagi para pihak dalam kasus PT Cipaganti Citra Geraha Terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi para investor atau mitra PT Cipaganti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu debitur kehilangan haknya untuk menguasai atas harta kekayaannya yang kemudian pengurusan harta dari debitur pailit berpindah tangan kepada pihak kurator berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kurator bertugas untuk melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Dalam kenyataannya, kurator kesulitan untuk mengeksekusi harta pailit karena ternyata sebagian dana dari mitra koperasi yang dihimpun bukannya untuk meningkatkan kegiatan usaha di koperasi, melainkan dananya digunakan ke beberapa perusahaan Cipaganti Group yang perusahaan-perusahaan tersebut belum semua beroperasi dan belum dapat memberikan profit kepada para mitra, juga banyak disalurkan ke beberapa aset milik pribadi. Pihak kurator pun menyatakan bahwa dalam permasalahan kepailitan, bahwasanya karena adanya tuntutan hukum pidana kepada pihak debitur dan kegiatan usaha dari koperasi sudah terhenti cukup lama, hal tersebut mempersulit kinerja tim kurator. Setelah Koperasi Cipaganti diputus pailit, PT Cipaganti menolak melakukan penggantian kerugian tersebut. Mitra koperasi sebagai kreditur konkuren sangat dikesampingkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi, padahal sudah jelas bahwa Koperasi Cipaganti merupakan pemegang 4% saham dari PT Cipaganti. Para mitra merasa bahwa perlindungan hukum minim sekali, seperti tidak mendapat kejelasan bagaimana untuk mendapatkan ganti kerugian atas modal penyertaan tersebut. Karena operasi ini dari awal berdirinya terjadi atas kesewenang-wenangan yang seluruh pengelolaan dominan dilakukan oleh Andiato Setiabudi selaku Dewan Pengawas Koperasi. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Kepailitan kepada kreditur salah satunya Actio Paulina. Actio Paulina adalah salah satu upaya hukum untuk dapat membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingannya yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Actio Paulina dalam kepailitan berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat diminta akan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ucapkan. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur prinsip paritas kreditorium, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang dari debitur, maka dengan debitur tidak lagi atas kehendaknya untuk mengurus atau menguasai harta kekayaan yang dimilikinya ketika memiliki utang kepada para kreditur. Dalam upaya pemberesan harta debitur pailit menjadi kewenangan kurator, yang mana dalam kenyataannya pihak kurator sulit untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki debitur pailit untuk mengeksekusinya.
Akibat hukum kepailitan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya, pelimpahan atas harta dari debitur berpindah kepada pihak kurator. Dalam pelaksanaannya, tim kurator sebelum Balai Harta Peninggalan Jakarta bekerja kurang efektif dan tidak profesional, mengakibatkan Balai Harta Peninggalan Jakarta harus mengulangi dari awal proses pembebasan harta pailit. Perlindungan hukum di para mitra koperasi selaku kreditur konkuren hanya sebatas Aktio Paulina yang diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata. Aktio Paulina sebatas mengamankan harta dari debitur pailit, melakukan pembatalan segala perbuatan hukum dari debitur pailit, tidak lebih. Bagaimana ke depannya mengenai waktu kapan kerugian dari modal penyertaan dikembalikan, karena dalam Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur atau menentukan perihal maksimal lamanya proses kepailitan berlangsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.